Di Indonesia ada lebih kurang 220 perusahaan farmasi, teman-temanku. Ya, baik itu perusahaan PMDN maupun perusahaan PMA. Artinya begitu banyak peluang lowongan kerja bagi kita semua. Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-temanku semuanya? Ya, saya doakan dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan saya Herman Sitorus ya. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik teman-temanku, yaitu seputar medical representative ya. Kenapa saya membahas ini teman-temanku ya? Karena banyak permintaan dari teman-teman kita yang di dunia farmasi. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, seperti pembuka saya depan tadi, bahwasanya di Indonesia ada lebih kurang 220 perusahaan farmasi teman-temanku. Ya, baik itu perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Nah, ini merupakan suatu opportunity yang sangat besar ya bagi teman-temanku yang ingin bekerja di dunia farmasi. Nah, kalau seandainya satu perusahaan farmasi ya merekrut karyawannya ada sekitar 1.000 orang, ya artinya kalau di 220 perusahaan farmasi, artinya SDM yang menampung di perusahaan-perusahaan itu sangat besar teman-temanku. Dan ini peluang ya. Saya berani ngomong gini, saya sekarang aktif masih di dunia farmasi ya. Nah, saya aktif di dunia farmasi dari mulai tahun 2003 teman-temanku sampai hari ini. Artinya saya sudah 22 tahun ya berkecimpung di dunia farmasi. Nah, oke teman-temanku ya, sebelum saya lanjutkan ke topik-topik yang menarik berikutnya, silakan Anda semuanya subscribe video saya ini dan berikan komentar yang positif. Dan jika seandainya teman-teman nanti ingin bertanya, silakan berikan komentar di kolom komentar ini. Jangan pernah ragu ya, Anda ketemu dengan orang yang cocok. Oke, cayo. Baik teman-temanku ya. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, apa itu Bang medical representative? Ya. Nah, kalau kalian dengar ya di dunia marketing ya, contohnya kalau kayak perusahaan-perusahaan yang lain di luar farmasi itu menyebutnya marketing, ya. Ada yang menyebutnya salesman. Itu adalah tenaga-tenaga penjual, ujung tombak suatu perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, di dunia farmasi yang mereka memproduksi obat, ya, mereka sendiri yang memproduksi obat, memerlukan juga teman-temanku tenaga-tenaga penjual. Itulah yang disebut dengan medical representative atau MR. Nah, mungkin teman-temanku pernah ke rumah sakit gitu ya, atau ke klinik gitu, atau ke praktek-praktek dokter gitu ya. Pastikan teman-teman melihat dong, banyak teman-teman kita yang ada di situ ya, selain pasien. Mereka biasanya membawa tas ya, ransel di belakangnya ya. Itu tas isinya itu brosur teman-temanku ya, brosur untuk nanti mempromosikan ke user. Nah, jadi MR atau medical representative ini adalah duta perusahaan farmasi. Ya, adalah tenaga-tenaga penjual dari perusahaan farmasi yang disebut dengan indirect selling ya, dalam bahasa kerennya. Nah, apa tugas medical representative ini teman-temanku? Ialah mereka mempromosikan produk-produk yang ada di suatu farmasi, baik itu ke rumah sakit, baik itu ke klinik, baik itu ke apotek, baik itu ke perusahaan-perusahaan swasta, ataupun ke dokter. Nah, jadi seorang medical representative ini ialah mereka juga harus paham paham mengenai produk obat itu, mengenai farmakologinya, mengenai indikasinya, mengenai dosisnya, mengenai efek sampingnya, kemudian kelebihan produknya. Kenapa? Karena mereka akan mempresentasikan atau mendetailingkan ke user, ke dokter, ke direktur rumah sakit supaya masuk obatnya ke standarisasi rumah sakit dan lain-lain. Nah, sampai di sini teman-temanku sudah paham ya? Jadi kalau ada lowongan medical representative itu adalah
ujung tombak atau katakanlah marketing di perusahaan farmasi. Ya, jadi jangan takut teman-temanku kalau kalian ingin melamar di perusahaan farmasi. Nah, perusahaan yang sangat banyak ya teman-temanku ya dalam satu katakanlah kategori produk farmasi itu di perusahaan farmasi teman-teman. Nah, ada lebih kurang 220 perusahaan farmasi. Ya, masing-masing mereka beda-beda produk. Contohnya kalau kalian lihat ya pernah dapat resep dari dokter, contohnya ciprofloxacin. Nah, kalau di perusahaan A namanya merek dagangnya ini. Kemudian di perusahaan B merek dagangnya itu. Ya, saya nggak berani ya nyebutkan merek dagang atau perusahaannya. Ntar dikatakan saya endorse ya, saya nggak mau. Kecuali ada perusahaan yang mengendorse saya, silakan ya teman-teman, nggak ada masalah. Ya, terbuka. Nanti hubungi email atau nomor handphone saya di deskripsi video saya ini. Ya, mana tahu ada perusahaan farmasi yang mau saya endorse, silakan. Ya, jadi teman-temanku sebenarnya peluang lowongan pekerjaan itu banyak dari perusahaan farmasi. Saya contohkan lah ya perusahaan-perusahaan gede di Indonesia kayak Kimia Farma, ya, Kalbe Farma dan seterusnya. Ya, ada lebih kurang 220 perusahaan farmasi. Nah, bagaimana Bang untuk masuk ke perusahaan farmasi ini? Ya banyak. Kadang perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan ya, baik itu di Jobstreet, baik itu di iklan, baik itu dari teman ke teman atau yang lain-lain temanku. Atau bisa juga kalian dapat informasi dari teman yang bekerja di suatu perusahaan farmasi. Nah, kemudian kalau tamatannya banyak perusahaan farmasi sekarang yang membutuhkan matrep itu di tamatan diploma 3 ya. Ya, minimal D3. Nah, ada juga perusahaan farmasi yang mengharuskan harus S1. Nah, ada juga perusahaan farmasi yang hanya bisa minimal SMA, tapi mungkin yang sudah berpengalaman. Nah, masing-masing perusahaan beda-beda kategorinya teman-temanku. Nah, silakan aja teman-teman cari informasi di perusahaan itu. Jadi inilah ya teman-temanku ya, selintas perkenalan mengenai apa itu MR atau medical representative. Gajinya gede loh teman-teman. Makanya seorang matrep itu yang kalian lihat bisa dia udah beli rumah, beli mobil, beli apa-apa gitu lah. Kok bisa Bang? Iya dong, karena gajinya gede, komisinya gede, insentifnya gede, dapat lagi reward-reward jalan ke luar negeri. Nah, untuk sesi berikutnya teman-teman, saya bahas lagi ya bagaimana pekerjaan, tugasnya, dan bagaimana sukses di medical representative. Baik teman-temanku ya, untuk video ini saya sudahi sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komen di kolom komentar ya. Insya Allah dengan pengalaman saya di 23 tahun di dunia farmasi, saya akan menjawab semua pertanyaan teman-temanku. Ya, semoga video singkat ini teman-temanku bisa bermanfaat dan memberikan edukasi kepada semua orang. Saya Herman Sitorus, Cayo!